Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Agung Dwi Laksono. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan materi dari mata kuliah Teknik Warohis yang diampu oleh Ibu Triani Pujiastuti. Nah, di sini saya berkesempatan menyampaikan materi yang berjudul Kiat Menghadapi Pasien dalam Keadaan Sakaratul Maut. Sebelumnya saya memohon maaf pada teman-teman yang sedang menonton, dikarenakan saya dalam keadaan membuat video sekarang dalam keadaan hujan yang cukup lebat di luar rumah. Jadi suara hujannya masuk ke dalam video. Jadi mohon maaf sebelumnya. Baiklah, saya akan menyampaikan pengertian dari sakaratul maut. Menjadi salah satu titik penting yang dijalani setiap manusia ketika hidup akan berakhir. Sakaratul maut sering dikaitkan dengan hal mistis, namun sejatinya merupakan peristiwa kehidupan yang telah digariskan dan menjadi hal yang tak dapat dihindari oleh manusia. Sakaratul maut ibarat sebuah proses kematian yang sangat dialami. Sakaratul maut yang dirasakan umat manusia menjelang kematian dapat diartikan sebagai proses berpisahnya roh di dalam tubuh. Disebutkan sakaratul maut disertai rasa sakit yang amat menyiksa. Karena itu, dalam Islam diajarkan doa-doa dan amalan agar terhindar dari rasa sakit saat sakaratul maut. Meski sering dikaitkan dengan tingkat iman serta takwa seseorang, dalam beragama, nyatanya sakaratul maut pasti dialami oleh setiap manusia. Terlepas dari keimanan ataupun kezaliman manusia selama hidup. Karena itu, sudah selayaknya bagi setiap umat manusia untuk mempersiapkan kematian dan sakaratul maut. Tidak hanya menenggelamkan diri dalam kesibukan dunia, sebab tidak ada yang mampu menunda dan memajukan kematian walau hanya sesaat. Sakaratul maut pastinya dialami oleh setiap manusia, namun beratnya rasa sakit dan juga lamanya proses sakaratul maut cenderung berbeda-beda. Salah satunya, sakaratul maut bagi orang yang berbuat zalim semasa hidup dinilai lebih dahsyat dari orang yang berbuat kebaikan semasa hidupnya. Adapun cara-cara menghadapi pasien dalam kondisi sakaratul maut. Setiap orang dianjurkan untuk selalu mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk menyambut dengan cara bertobat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menghadapi kematian, seseorang akan mengalami sebuah proses bernama sakaratul maut. Suatu proses di mana dicabutnya roh dari jasad oleh malaikat pencabut nyawa, Israel. Saat seorang menghadapi sakaratul maut, sebagai anak, keluarga atau teman, kita diharuskan melakukan 4 ini agar calon jenazah dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Cara pertama yaitu dengan menghadapkan ke arah kiblat. Saat kita berada dekat seseorang menghadapi sakaratul maut, hendaknya kita mengarahkan badan atau orang tersebut yang sedang mengalami sakaratul maut menghadap ke kiblat. Hal ini disesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Hal yang paling baik memang menghadapkan arah ke kiblat. Namun ada kondisi di mana orang tersebut sedang sakit parah yang menyebabkan sulit untuk digerakkan tubuhnya. Jika kondisinya seperti ini, maka gerakkanlah sebagian anggota tubuhnya yang bisa digerakkan. Namun jika tidak bisa, maka gerakkanlah wajahnya ke arah kiblat walaupun hanya sedikit saja. Selanjutnya yaitu menalkinkannya. Ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, maka kita disunahkan untuk menalkinnya. Proses menalkin ini adalah dengan membaca kalimat syahadat la ilaha illallah dengan suara lembut. Menurut pendapat para ahli fikih, kita diajukan untuk membacakan kalimat syahadat di telinga saja, tanpa harus memintanya untuk menghafalkan hal yang sama ataupun melafazkan hal yang sama seperti kita bisikan di telinganya secara berulang-ulang. Cukup sekali ataupun beberapa kali dan dilanjutkan dengan jeda waktu. Saat proses menalkin pun kita dianjurkan untuk tidak membincangkan hal-hal urusan yang baru duniawi ataupun yang akan dia tempuh di jalan akhirat.
Selanjutnya yaitu membacakan surah Yasin. Proses sakaratul maut ada kalanya mudah bagi seseorang dan sulit bagi orang lainnya. Hal ini biasanya tergantung dari bagaimana kehidupan dari orang tersebut. Ada kalanya seseorang yang kurang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghadapi proses sakaratul maut yang cukup berat. Proses ini memang akan sangat menyakitkan bagi orang-orang yang semasa hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita menemani orang tersebut dianjurkan untuk membaca surah Yasin. Bacaan Yasin ini akan diharapkan membantu proses sakaratul maut seseorang menjadi lebih mudah. Selanjutnya yaitu berprasangka baik kepada orang yang telah meninggal. Hal yang harus kita lakukan adalah berprasangka baik. Kita harus berprasangka baik bahwa orang yang akan meninggal tersebut akan mendapatkan husnul khotimah selama ia masih beriman dan mentauhidkan Allah, maka insya Allah ia akan mati dengan keadaan baik. Itulah keempat cara-cara dalam mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari dan kita dapat mempraktekkan yang saya sampaikan tadi. Keempat caranya itu dalam keadaan kita mendampingi orang dalam keadaan sakaratul maut. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.